Pikiran yang terganggu. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di Villa Pyeongchangdong. Sebelum mereka sampai, Su Yin sudah memberikan buket bunga kepada orang lain di pinggir jalan. Hanya menyisakan bunga tulip pemberian Daehyun saja yang ada pada genggamannya. Ia akan meletakkannya di atas meja meskipun Daehyun sudah meminta untuk membuangnya. Alasannya tidak ada yang spesial pemberiannya kali ini. Padahal menurut Su Yin pemberian sekecil apapun akan sangat berarti jika dari Daehyun. Begitu sampai di kamar, Daehyun langsung menghempaskan tubuhnya di ranjang yang empuk. Tubuhnya terasa lelah karena semalam kurang tidur kemudian pagi harus sudah sampai di Seoul. Su Yin baru saja membersihkan diri ketika keluar dan mendapati sang suami sudah terlelap. Ia lantas duduk di sisi ranjang memandang lekat wajah suaminya yang tampak damai ketika tertidur. Wajahnya terlihat lelah dengan garis halus yang terukir di dahinya. Lingkaran matanya juga menghitam setelah diamati dari jarak dekat. Semenjak Kim Soo Hyun masuk rumah sakit, Daehyun harus melakukan pekerjaannya sendiri sehingga sangat sibuk. Su Yin menyesal karena tadi membuatnya marah dan kesal. Namun bersyukur karena hatinya sudah membaik. Dicintai oleh pria yang terlalu serius dalam segala urusan membuat hubungan mereka naik turun. Tak selalu berjalan mulus tapi Su Yin merasa jika hubungan mereka penuh dengan warna. Su mengecup kedua kelopak mata Daehyun dengan lembut. Tidak ingin mengganggu tidur nyenyaknya. Daripada di dalam kamar mengganggunya, Su Yin memutuskan untuk turun saja ingin membantu menyiapkan makan bersama bibi Xia. Sehingga ketika Daehyun bangun akan merasa senang. Baru saja memijakkan kakinya di lantai, tangan Su Yin sudah digenggam erat Daehyun. Tidak usah pergi kemana-mana, ucap Daehyun parau dengan kedua kelopak mata yang masih tertutup rapat. Aku tidak ingin mengganggumu, ujar Su Yin. Justru jika kau pergi dari sisiku akan membuat pikiranku terganggu. Daehyun membuka matanya sedikit yang memang terasa sangat lengket. Tetaplah di sini. Daehyun lantas menarik tubuh mungil Su Yin hingga jatuh ke dada bidangnya yang kekar. Mendekapnya erat sambil menghirup aroma tubuhnya. Jika aku di sini maka kau tidak akan bisa istirahat dan tertidur, ujar Su Yin sembari menempelkan pipinya di dada suaminya. Mendengarkan detak jantungnya yang berdetak sangat kencang dan cukup keras terdengar di telinganya. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Tanya Daehyun sengaja memancing ingin mendengar jawaban yang terlontar dari bibir istrinya. Su Yin tidak menjawabnya, tangannya terus menelusuri dada bidang Daehyun. Katakan saja jika kau menginginkannya, ucap Daehyun sambil mengulum senyum. Berusaha menahan kuat efek sentuhan yang diberikan oleh Su Yin cukup mengganggunya. Mata yang tadinya enggan terbuka kini justru tak ingin lagi terpejam. Su Yin sudah benar-benar mengganggu tidurnya. Aku tidak menginginkan apapun, ucap Su Yin tanpa menghentikan jemarinya yang terus meraba dada bidang suaminya. Benarkah? Goda Daehyun. Dengan gerakan sangat cepat kini sudah mengungkung tubuh Su Yin di bawahannya. Saling bertemu pandang dengan ungkapan cinta dari kedua bola mata mereka. Katakan jika kau menginginkannya, ucap Daehyun dengan sensual. Ia ingin mendengar permintaan manis istri kecilnya. Aku tidak mau, tolak Su Yin dengan wajah yang memerah. Namun tanpa disadarinya sudah melepaskan satu persatu kancing Daehyun. Sekarang kau sangat pintar menggoda, bisik Daehyun di telinga Su Yin sambil menggigit ujung daun telinganya. Memberikan efek geli pada Su Yin. Dubrak, tiba-tiba saja pintu terbuka hingga lebar, bibi Xia muncul di depan pintu. Ia tadi berniat mengetuk tapi karena posisi pintu yang tidak tertutup membuatnya terdorong kuat. Maaf, Tuan, bibi Xia lantas membalikkan tubuhnya. Merasa bersalah karena masuk kamar tuannya di saat yang tidak tepat. Namun saat ini memang keadaannya genting. Su Yin refleks mendorong tubuh Daehyun. Merasa malu karena kepergok bibi Xia dengan posisi yang tidak seharusnya dilihat. Untunglah mereka belum melakukan apapun. Hanya posisinya memang agak canggung. Ada apa, bibi? Tanya Daehyun yang sudah berdiri kemudian berjalan menghampiri wanita paruh baya itu. Sedikit ada rasa kesal karena baru saja akan melakukan pemanasan sudah ada yang mengganggu. Di luar, bibi Xia terbata. Katakan saja ada siapa, Bi. Di bawah ada Tuan Park Ji-hun, ucap bibi Xia dengan gemetar. Ia tidak tahu jika Park Ji-hun sudah mengetahui hubungan Daehyun dan Su Yin sejak lama. Suruh saja masuk, ujar Daehyun. Baik, Tuan. Bibi Xia segera menutup pintu kemudian meninggalkan mereka. Keadaannya begitu darurat sehingga tidak mungkin untuk tidak mengganggu. Ada apa ayah datang kemari? Ujar Su Yin dengan dahi berkerut kemudian duduk di sisi ranjang. Entahlah, biarkan aku menemuinya, ujar Daehyun hendak melangkah pergi tanpa mengancingkan kemeja yang sudah terbuka. Tunggu sebentar, Su Yin buru-buru menarik pergelangan tangan Daehyun agar menghentikan langkahnya. Kenapa? Kita lanjutkan nanti saja, goda Daehyun yang membuat wajah Su Yin langsung memerah. Kancingkan dulu bajumu. Apa kau tidak malu keluar dengan kancing yang terbuka? Ujar Su Yin sambil mencebikkan bibirnya. Lantas berdiri di depan sang suami. Mengancingkan satu persatu kancing bajunya. Biarkan saja, ini sebagai upaya menyindir ayah jika kedatangannya ke sini mengganggu kita, ujar Daehyun sambil terkekeh. Pergilah, ujar Su Yin setelah semuanya terkancing kembali. Apa kau tidak ingin menemui ayah mertua? Ujar Daehyun sambil mengedipkan matanya. Bukankah ayah tidak tahu jika aku juga tinggal di sini?
Tanya Su Yin. Benar. Aku ingin tahu apa yang membawanya sampai ke rumah ini. Seingatku aku tidak pernah mengatakannya, ujar Daehyun sembari meletakkan jarinya di bibirnya. Pergilah, jangan biarkan ayah menunggu. Su Yin mendorong pelan tubuh suaminya untuk keluar. Belum sampai keluar pintu, dengan gerakan cepat Daehyun berbalik dan merekatkan bibirnya sekilas di bibir Su Yin. Merasakan manisnya bibir ranum Su Yin hingga beberapa detik. Jika tidak karena ayahnya yang datang, mungkin Daehyun sudah meminta Chung Ho untuk mengusirnya. Su Yin berusaha mendorong tubuh Daehyun karena takut ayahnya menunggu terlalu lama. Kau ini, ucap Su Yin sambil memegang bibirnya setelah Daehyun melepaskan ciumannya. Bersabarlah, kita akan melanjutkannya nanti, ucap Daehyun dengan rasa tidak rela. Tetaplah di sini karena aku juga tidak ingin kau bertemu dengan ayah, imbuh Daehyun. Ada rasa curiga karena tiba-tiba saja Park Ji-hun datang ke sana, itu pasti karena suatu hal. Su Yin menganggukkan kepalanya, lalu mendorong tubuh Daehyun agar segera keluar. Bab 332 Kedatangan Tamu. Ada rasa penasaran yang terbesar di hatinya karena kedatangan Park Ji-hun ke villa. Menurut Daehyun keluarganya tidak ada yang tahu mengenai villa itu. Semua keluarganya akan mengira jika dirinya menginap di hotel karena sering lembur dan itu sudah cukup meyakinkan karena didukung oleh anak buahnya yang akan mengatakan kepada siapapun yang bertanya jika Daehyun selalu menginap di hotel. Daehyun lantas menemui ayahnya yang sudah duduk di ruang tamu. Tumben sekali ayah datang kemari. Sepertinya aku tidak pernah mengatakan apapun tentang villa ini, ujar Daehyun tanpa basa-basi sambil menghempaskan tubuhnya di sofa. Tidak perlu pura-pura untuk terkejut mengenai hal itu. Bukankah kau sedang keluar kota? Untuk apa kau sekarang justru berada di Seoul? Park Ji-hun sengaja datang ke sana untuk menemui Su Yin karena berpikir jika Daehyun belum pulang. Nanti malam aku akan berangkat lagi. Daehyun meletakkan kakinya menindih kaki yang lain. Dari mana ayah mengetahui aku tinggal di sini? Tanya Daehyun. Aku tidak bodoh dan tertipu dengan ucapanmu. Mengaku setiap malam menginap di hotel, bahkan kau menyuruh orang untuk memberikan laporan palsu jika kau tinggal di sana setiap malam. Park Ji-hun berdecak. Jika tidak mencariku lalu untuk apa ayah datang kemari? Daehyun menyipitkan matanya, mencurigai ada maksud terselubung dengan kedatangannya ke villa. Aku hanya ingin bertemu dengan menantuku, ujar Park Ji-hun sambil mengedarkan pandangannya melihat arsitektur villa yang bergaya modern. Dia tidak tinggal di sini, sahut Daehyun dengan santainya berbohong mengenai keberadaan istri kecilnya. Dia hanya tidak ingin orang lain mengusik tempat tinggal mereka meskipun keluarga. Tidak usah berbohong, aku bahkan sudah sering mengikutinya ke tempat ini kalau kau tidak ada, ujar Park Ji-hun sembari mendengus. Katakan saja jika ayah ingin berpesan kepadanya. Nanti aku pasti akan mengatakannya, ujar Daehyun. Aku hanya ingin menjemputnya karena ponselnya tidak bisa dihubungi. Ada keperluan apa? Nada suara Daehyun sudah mulai meninggi. Aku hanya ingin membawanya ke rumah sakit karena adikmu tidak mau melakukan terapi jika tidak ditemani istrimu, ucap Park Ji-hun dengan tenang. Menyebalkan sekali dia. Apa Kim Su-hyun pikir kerjaan Su Yin hanya mengurusnya saja, gerutu Daehyun dengan marah. Daehyun, biarkan Su Yin merawat Kim Su-hyun. Jika ia pulih dengan cepat maka kau juga bisa dengan lebih cepat hidup bahagia bersamanya, bujuk Park Ji-hun. Ini hanyalah upaya yang biasa dilakukan untuk kebaikan anaknya meskipun belum tentu baik tindakannya di mata mereka. Gara-gara dia hubungan kami semakin sulit, gerutu Daehyun. Ingat kau juga memiliki putra yang harus diperhatikan. Jangan hanya memberikan perhatian lebih kepada istri mudamu saja, sindir Park Ji-hun. Aku juga tahu mengenai hal itu. Setelah setengah jam mengobrol tapi tidak ada hasil, Park Ji-hun memilih pamit untuk pulang karena enggan berdebat dengan putra sulungnya lebih jauh lagi. Bisa mengerti kenapa Daehyun tidak mengizinkan Su Yin hari ini datang ke rumah sakit. Mungkin karena hendak menghabiskan waktu bersama. Waktu Daehyun hampir terkuras habis oleh pekerjaan. Baiklah, sebaiknya ayah kembali ke rumah sakit. Tapi jika kau berubah pikiran, nanti kau bisa membawanya datang ke sana, ujar Park Ji-hun. Tidak ada salahnya untuk berusaha lagi. Tidak untuk hari ini, ucap Daehyun dengan tegas. Tak peduli sekeras apapun ayah membujuknya, Daehyun akan tetap teguh pada pendiriannya. Pengorbanan waktu Su Yin sudah terlalu banyak yang diberikan kepada Kim Su-hyun. Haruskah di saat ia libur, ingin bersama istrinya tercinta pun harus terhalang? Sudah cukup selama ini mengorbankan perasaannya. Tak peduli jika Kim Su-hyun tidak mau makan atau melakukan terapi. Dia bukanlah anak kecil seperti Jo Yeon-ho yang keinginannya harus terpenuhi. Baiklah, jika kau berangkat lagi kabari aku segera, ujar Park Ji-hun sebelum akhirnya benar-benar pergi meninggalkan villa Pyeongchangdong. Daehyun hanya mendesah kesal. Jika saja Su Yin tidak lagi sibuk dengan kuliahnya, pastilah saat ini memilih membawa ikut bersamanya. Su Yin masih diam di kamar saja, membaringkan tubuhnya dalam posisi telungkup sambil membaca buku yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Mulai sekarang harus rajin membaca chess jika ada waktu luang. Ceklek, suara gesekan pintu yang terbuka membuat Su Yin menoleh ke arah pintu. Ternyata sang suami yang masuk ke dalam kamar dengan wajah muram. Ayah sudah pulang. Su Yin menggeser tubuhnya untuk duduk di tepi ranjang.
Sudah, sahut Daehyun singkat. Kenapa ayah datang kemari? Tanya Suyin sekedar ingin tahu. Tadi Daehyun tidak mengizinkannya keluar sehingga dengan patuh tetap di dalam kamar. Dia hanya menanyakan pekerjaan. Daehyun tak mungkin mengatakan yang sebenarnya jika ayahnya meminta Suyin untuk datang ke rumah sakit. Dia pasti akan langsung meminta untuk diantarkan ke sana. Apa ayah tahu jika aku tinggal di sini? Tentu saja tahu. Hari ini tetaplah di rumah bersamaku. Jangan aktifkan ponselmu karena aku tidak ingin ada yang mengganggu kebersamaan kita. Nanti malam aku harus keluar kota kembali, ujar Dae sembari mengulurkan tangannya menyentuh pipi Suyin. Mengusapnya perlahan dengan lembut. Aku mengerti, sahut Suyin. Mengembangkan senyum keceriaan di bibir tipisnya. Aku membersihkan diri dulu. Tetaplah di sini dan jangan kemana-mana, pinta Daehyun sekali lagi. Suyin menganggukkan kepalanya, lantas duduk bersandar di kepala ranjang, membaca buku kembali yang tadi sempat tertunda. Namun konsentrasinya terganggu karena rasa nyeri di kakinya cukup terasa. Suyin memutuskan menutup bukunya kembali, lalu meletakkan buku itu di atas nakas. Suyin mulai memijat pergelangan kakinya yang terasa pegal dengan pelan. Otot-ototnya kaku akibat akhir-akhir ini yang jarang istirahat pada siang hari. Suyin hanya tidur pada malam hari dan harus bangun pagi guna segera pergi ke rumah sakit. Daehyun berjalan menghampiri Suyin setelah selesai mengganti bajunya dengan pakaian santai. Hanya memakai kaos polos dan celana pendek saja. Kaos polos yang dipakainya sangat pas di tubuh sehingga gambaran otot-otot perutnya tercetak dengan sangat jelas. Selama keluar kota Daehyun menghabiskan waktu dengan berolahraga jika tidak bisa tidur. Bayangan Suyin bersama pria lain selalu menghantuinya. Untuk mengurangi rasa gelisahnya Daehyun melakukan olahraga ringan. Tak dapat dipungkiri jika Daehyun tidak pernah merasa tenang selama pergi tanpa Suyin. Meski raganya di tempat lain tapi pikirannya selalu berada di Seoul. Bab 333 Kecupan Manis. Daehyun mengernyitkan keningnya ketika melihat Suyin yang terdengar merintih kesakitan meski hanya samar-samar terdengar di telinganya. Sayang, kenapa kakimu? Apa terasa sakit? Daehyun khawatir saat melihat sang istri memijat kakinya sendiri. Tidak. Mungkin karena jarang berolahraga membuat kakiku cepat lelah, ujar Suyin sambil meringis. Ia lantas memukul kakinya karena nyeri di saat yang tidak tepat. Sayang, jangan menyakiti kakimu seperti itu, ujar Daehyun, ketika melihat raut wajah istri kecilnya yang tampak kesal beberapa kali meninju kakinya dengan kepalan tangan. Daehyun lantas duduk di depan sang istri, mengangkat kedua kakinya. Lalu meletakkan di atas pangkuannya, mengusap lembut bekas dari pukulan tangan Suyin pada kakinya sendiri. Jangan melakukannya lagi. Jika kau lelah seharusnya kau istirahat bukan menyakiti kakimu, ujar Daehyun sambil meniupnya. Aku hanya kesal karena kakiku nyeri di saat yang tidak tepat, ucap Suyin sambil mencebikkan bibirnya. Jika sakit, katakan saja. Aku akan mengurangi tekanannya agar tidak terlalu kuat, ujar Daehyun. Mulai menekan-nekan jarinya pelan di kaki takut Suyin. Suyin menganggukkan kepalanya. Untuk kesekian kali, perasaannya tersentuh dengan perlakuan yang begitu lembut Daehyun kepadanya. Meski sifatnya terkadang kaku tapi ada sisi yang begitu lembut. Ini memang bukan untuk pertama kalinya Daehyun pernah melakukannya, tapi hati Suyin tetap saja tersentuh. Pada tadi ia mengatakan jika lelah dan butuh istirahat. Suyin memegang pergelangan tangan Daehyun, menghentikannya agar tidak perlu melakukan hal itu. Bukankah kau ingin istirahat? Biarkan aku memijat kakiku sendiri saja, tolak Suyin dengan lembut. Ada perasaan tidak enak di hatinya. Bagaimanapun yang seharusnya memijat adalah Suyin tapi ini justru sebaliknya. Bersamamu seperti ini sudah membuat pikiranku istirahat sejenak untuk tidak memikirkanmu, ujar Daehyun seraya tersenyum. Ia tidak perlu tidur untuk membuat tubuhnya terasa bugar kembali. Melihat Suyin bersikap manis dan manja sudah membuatnya jauh lebih bahagia. Sikap itulah yang sejak dulu tidak pernah didapatkan dari Aery. Hingga akhirnya kini benar-benar menyerah untuk hubungan mereka. Hubungan mereka kali ini tinggal sebuah status. Wajah Suyin memerah mendengar pernyataan suaminya. Semakin mengembangkan bunga yang mekar di hatinya. Menumbuhkan rasa cinta yang semakin besar di hatinya. Mulai sekarang jangan melakukan aktivitas yang terlalu melelahkan. Kau harus istirahat dengan cukup agar bisa berkonsentrasi untuk kuliah, ujar Daehyun. Baiklah. Aku bahkan tidak melakukan apapun selama ini, ujar Suyin. Mulai sekarang jangan terlalu memperdulikan permintaan Kim Soo-hyun. Dia itu sudah dewasa sehingga tidak perlu menuruti permintaannya. Terdengar nada kesal dari ucapan Daehyun ketika mengatakan tentang saudaranya. Suyin menganggukkan kepalanya lagi. Ingin patuh dan tidak ingin membantah ucapannya. Dan ingat satu lagi, ucap Daehyun. Apa? Suyin menautkan kedua alisnya sambil menatap kedua mata elang sang suami. Jangan terlalu dekat dengan pria manapun. Kau harus menjaga jarak karena ada hati dingin yang harus kau jaga. Kau harus menjaganya agar selalu tetap hangat, ucap Daehyun sambil menepuk dadanya. Suyin mengulum senyum, ingin terkekeh geli mendengar ucapan suaminya. Memang benar jika hati Daehyun terkadang sangat dingin. Namun jika sudah menghangat dia akan menjadi sosok pria yang sangat romantis. Kenapa tersenyum begitu? Tanya Daehyun. Tangannya sejak tadi tidak berhenti memijat kaki sang istri.
Tidak, aku hanya merasa lucu saja mendengar ucapanmu, ucap Su Yin. Tak dapat lagi menahan untuk tidak tertawa. Dae Hyun senang bisa melihat Su Yin tertawa lepas seperti itu. Wajahnya yang belum ada kerutan terlihat semakin menggemaskan. Sayang, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah sangat baik padaku, ucap Su Yin dengan tulus. Seorang suami memang harus bersikap baik kepada istrinya. Dae Hyun mengulurkan sebelah tangannya untuk memegang tengkuk Su Yin agar wajah mereka semakin dekat. Lalu mendaratkan kecupan manis di keningnya. Rasanya hati Su Yin ingin melayang tinggi. Andaikan saja mereka bisa seromantis ini setiap waktu pasti sangat menyenangkan. Su Yin mendekatkan tubuhnya lalu menyembunyikan kepalanya di dada Dae Hyun. Ingin selalu seperti itu terus. Biarkan waktu untuk berhenti agar mereka bisa bersama lebih lama. Sayang, apa kau tidak mengunjungi Jo Yeon Ho? Su Yin menarik tubuhnya kembali untuk duduk seperti semula. Aku sebenarnya ingin sekali mengunjunginya tapi aku enggan bertemu Aeri. Dae Hyun mendesah pelan. Jika saja tidak terjadi kecelakaan itu pasti sekarang sudah bercerai. Setelah urusannya selesai dia akan benar-benar mengurus kembali perceraiannya. Aku mengerti, tapi sekarang Aeri jarang sekali pergi ke rumah sakit dengan alasan menjaga Jo Yeon Ho, ujar Su Yin. Namun hal itu membuatnya cukup merasa senang sehingga tidak ada yang mengusiknya selama berada di rumah sakit. Mungkin nanti sebelum berangkat aku akan pulang ke sana sebentar, ujar Dae Hyun. Benar kata ayahnya jika ada putranya yang harus diperhatikan. Ayo kita turun, aku ingin menyiapkan makan siang, ujar Su Yin. Tidak usah, lebih baik makan di kamar saja. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada dirimu. Kakimu bahkan masih terasa sakit, ujar Dae Hyun. Aku tidak mau makan di kamar, ucap Su Yin. Memangnya kenapa? Aku tidak mau kau memakanku, goda Su Yin sambil terkekeh geli. Benar sekali, bukankah kita tadi merencanakan sesuatu? Bisik Dae Hyun di telinga Su Yin. Rencana, Su Yin membelalakan matanya. Aku yakin kau masih mengingatnya, ucap Dae Hyun sembari menggigit kecil ujung telinga Su Yin. Su Yin bergidik lantas menjauhkan tubuhnya sedikit. Padahal tadi hanya berniat untuk menggodanya. Namun sepertinya suaminya justru beranggapan serius tentang ucapannya. Kakiku masih terasa nyeri, ujar Su Yin pura-pura memijat kakinya. Tidak usah bohong, kau tadi bahkan mengatakan jika kakimu baik-baik saja, ucap Dae Hyun sambil mengerling nakal. Kau lelah, sebaiknya istirahat saja. Biarkan aku turun untuk menyiapkan makanan, ujar Su Yin hendak menggeser tubuhnya untuk menepi. Dae Hyun tidak membiarkan begitu saja Su Yin lolos. Istrinya yang sudah menggodanya, dia pula yang harus bertanggung jawab. Jangan kabur, karena kau harus bertanggung jawab, ucap Dae Hyun. Tidak melepaskan kaki Su Yin yang berada di pangkuannya. Aku tidak melakukan apa, Huff. Sebelum Su Yin berhasil mengatakannya, Dae Hyun sudah terlebih dahulu menutup mulutnya dengan bibirnya. Melumatnya pelan yang memberikan sensasi sangat manis bagi keduanya. Akhirnya Su Yin benar-benar tidak turun dari ranjang. Mereka terus menyatukan cinta sampai sore hari, tanpa ada rasa lelah dan bosan. Malam ini Dae Hyun harus kembali pergi lagi sehingga butuh asupan manis untuk menambah staminanya. Butuh suasana bahagia agar selama pergi keluar kota dirinya akan merasa tenang meninggalkan Su Yin. Bab 334 terasa hampa. Rumah Sakit Halim University Medical Center. Beberapa hari kemudian, sejak pagi ini, Park sudah berusaha untuk membujuk Kim Soo Hyun tapi tak juga mau untuk makan meskipun hanya 1 sendok. Ia juga bahkan tidak mau melakukan terapi berjalan yang sebentar akan dimulai kembali. Bahkan sejak Su Yin tak lagi datang, Kim Soo Hyun tampak murung. Meskipun Ni, Park sudah memberikan pengertian kepadanya jika Su Yin sedang sibuk dengan urusan kuliahnya. Kim Soo Hyun, makanlah dulu agar kau cepat pulih, bujuk Ni. Park dengan lembut seperti membujuk seorang anak kecil. Aku tidak berselera untuk makan, Bu, ucap Kim Soo Hyun sambil mendesah panjang. Tak bertemu dengan pujaan hatinya sejak beberapa hari yang lalu, membuat rongga di dadanya semakin berjarak. Ada sesuatu yang terasa hampa dalam hidup Kim Soo Hyun. Bahkan untuk sarapan saja enggan. Entah kenapa sifatnya menjadi kekanak-kanakan seperti ini. Sebelum bertemu dengan Su Yin, dahulu tak pernah bersikap manja seperti ini jika sakit. Selalu mengurus hidupnya sendiri karena jauh dari keluarga. Sayang, kau harus cepat pulih. Apa kau ingin melihat Su Yin bersedih karena terus melihatmu dalam keadaan seperti ini? Jika sudah kembali sehat, bukankah kau bisa bertemu dengan Su Yin kapanpun kau mau? Dengan sabar Ni, Park berusaha memberikan pengertian kepadanya. Ia tahu jika saat ini putra bungsunya pasti memikirkan gadis itu. Aku hanya menyesal tidak bisa datang ke kampusnya hari itu. Su Yin itu di Seoul tidak memiliki keluarga, Bu. Ia pasti sangat sedih tidak ada yang datang di acara penerimaan mahasiswa, ujar Kim Soo Hyun sembari mendesah panjang. Ia merutuki dirinya yang belum bisa berjalan juga padahal sudah seminggu melakukan terapi. Su Yin itu gadis baik sehingga akan ada banyak orang yang peduli dengannya, ucap Ni. Park. Apakah dia marah sehingga tidak datang kemari lagi, Bu? Ujar Kim Soo Hyun dengan getir. Bukan hanya itu saja yang beberapa hari ini terpikirkan di dalam benaknya. Bayangan tentang Su Yin berpelukan bersama pria lain cukup mengganggunya.
Ia begitu penasaran karena belum sempat mengamati wajahnya dengan jelas waktu itu. Ingin ia menanyakannya secara langsung siapa pria itu tapi ada ibunya bersama mereka sehingga Kim Soo-hyun selalu mengurungkan niatnya. Tak ingin jika Su-yin disalahkan atas kecelakaan yang menimpanya. Apa ada yang lain yang mengganggu pikiranmu? Tanya Ni Park. Perasaan seorang ibu tidak pernah salah, ia merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran putranya. Tidak, Bu. Aku hanya merindukannya karena beberapa hari ini dia tidak datang, ujar Kim Soo-hyun sembari mengembangkan senyum tipisnya. Tidak ingin membuat ibunya berpikir yang tidak-tidak. Jika ada waktu luang, dia pasti akan datang kemari, ujar Ni Park. Kim Soo-hyun menghela nafas pelan. Berharap jika hari ini bisa melihatnya kembali meski hanya sebentar. Ceklek, terdengar suara pintu yang terbuka. Paman, Nenek, seru Jo Yeon-ho tiba-tiba saja sambil membuka pintu lebar-lebar. Ini pertama kalinya Airi mengizinkannya datang ke rumah sakit setelah pamannya tersadar. Itu pun karena terus merengek sehingga Airi mengizinkannya. Yeon-ho, kemarilah, ujar Kim Soo-hyun sembari mengulurkan tangannya untuk memeluk keponakannya. Lama tidak bertemu membuatnya begitu rindu kepada anak itu. Rindu dengan sikap manjanya. Dengan senyum mengembang di bibirnya, Jo Yeon-ho lantas berlari-lari kecil mendekat ke ranjang Kim Soo-yin. Kapan paman bisa pulang? Aku ingin bermain dengan paman lagi, ucap Jo Yeon-ho dengan bibir yang dimajukan. Kim Soo-hyun tersenyum mendengarnya lalu mencubit pipinya karena begitu gemas. Yeon-ho, di mana ibumu? Tanya Ni Park yang tak kunjung melihat menantunya. Tak mungkin Airi membiarkan putranya berlarian sendiri memasuki rumah sakit. Ibu hanya mengantarku kemudian pergi lagi, sahut Yeon-ho dengan jujur. Ya ampun, untunglah kau tidak tersesat sampai kemari, ujar Ni Park, lalu mengusap pelan puncak kepalanya. Beberapa hari belakangan Airi jarang sekali di rumah, entah apa yang tengah dikerjakannya di luar rumah. Bahkan sekarang juga jarang ke rumah sakit. Aku sudah besar, Nek. Tidak mungkin aku tersesat, ujar Jo Yeon-ho dengan penuh semangat. Ni Park terkekeh melihat cucunya yang berpose mengangkat bahunya. Ingin memperlihatkan otot-otot bahunya yang bahkan tidak nampak. Apa paman belum bisa berjalan? Tanya Jo Yeon-ho. Tangannya yang masih mungil diletakkannya pada kaki Kim Soo-hyun. Lantas menekan kaki itu pelan. Meski jarang ke rumah sakit tapi anak itu selalu menanyakan keadaan pamannya kepada sang nenek. Sebentar lagi paman akan segera bisa berjalan. Hari ini temani paman untuk berlatih lagi, ujar Ni Park. Tentu saja, sahut Jo Yeon-ho sambil menganggukkan kepalanya. Kau memang anak yang baik, puji Kim Soo-hyun sembari mengacak-acak rambut Yeon-ho. Apa ayahmu belum juga pulang? Tanya Kim Soo-hyun. Belum, kata ibu ayah akan lama di luar kota, ujar Jo Yeon-ho. Kedatangan Jo Yeon-ho ke rumah sakit memberikan suasana tersendiri yang lebih ceria. Kamar rumah sakit yang terasa begitu membosankan kini menjadi lebih memiliki warna. Kehadiran Jo Yeon-ho di sana bisa membuat Kim Soo-hyun sejenak melupakan tentang Su-yin. Anak itu benar-benar bisa menghibur hatinya yang dilema. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan pintu. Kim Soo-hyun sudah berdebar berharap jika yang datang adalah gadis yang selama ini ditunggu olehnya. Masuk, seru Ni Park. Begitu pintu terbuka, muncullah sosok wanita cantik memakai gaun berwarna hitam dengan sebatas di atas lutut. Kim Soo-hyun langsung memasang wajah masam ketika melihatnya. Bukan seseorang yang dia tunggu. Melihat gaunnya yang begitu seksi membuatnya tidak nyaman. Semenjak bertemu Su-yin, ia lebih suka melihat gadis yang berpakaian sopan. Selamat pagi semuanya, sapa Lisa. Tangannya menenteng parsel buah. Lisa, masuklah, ujar Ni Park sembari tersenyum hangat. Meskipun putranya tampak tidak senang, dirinya harus tetap menyambut tamu dengan baik. Soo-hyun, bagaimana keadaanmu? Apa terapinya berjalan dengan lancar? Ujar Lisa sembari meletakkan buah yang dibawanya di atas nakas. Tentu saja, sahut Kim Soo-hyun singkat. Enggan menjawab pertanyaan dari Lisa. Wajahnya tak dapat menyembunyikan ketidaksukaannya kepada Lisa. Kim Soo-hyun mengetahui jika Lisa bersikap tidak baik kepada Su-yin. Itu sebabnya ia berbalik tidak menyukainya padahal awalnya baik-baik saja. Bu, aku ingin tidur dulu. Tolong jangan menggangguku, ujar Kim Soo-hyun. Lantas memiringkan tubuhnya membelakangi Lisa, lalu menarik selimut agar menutupi kepalanya. Berharap secepatnya Lisa pergi dari kamar itu. Sayang sekali sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat. Kupikir ini belum waktunya tidur karena masih pagi, ujar Lisa. Mungkin karena efek obat yang diberikan dokter sehingga ia mengantuk, ujar Ni Park untuk memberi alasan. Upaya Kim Soo-hyun untuk pura-pura tertidur akhirnya berhasil membuat Lisa pergi setelah hampir 1 jam di sana. Bab 335 lebih perhatian. Villa Pyeongchangdong. Su-yin masih tertidur dalam posisi tengkurap, padahal sinar matahari sudah mulai menembus hingga menyinari kulitnya hingga tampak berkilauan seperti salju. Hari ini ia libur tidak masuk kuliah sehingga ingin menikmati waktu lebih untuk beristirahat. Ingin bangun sesuka hatinya saat matanya baru ingin terbuka. Ranjangnya berantakan karena Su-yin tidur tak beraturan. Semalam menghabiskan waktu dengan melakukan video call dengan Dae-hyun hingga larut malam. Mereka saling meluapkan rasa rindu yang kian menggebu.
Beberapa hari ini Su Yin benar-benar disibukkan dengan kuliahnya karena baru saja masuk. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dikenalnya. Termasuk teman-teman barunya. Beruntung Su Yin satu kelas dengan Jai Hua sehingga tidak terlalu sulit jika ada yang ingin ditanyakan. Bibi Xia sudah beberapa kali ingin membangunkan Su Yin tapi wanita parubaya itu tidak tega karena melihat wajah Su Yin yang tampak sangat kelelahan. Hingga dering ponsel menggema di ruangan, membuat Su Yin merasa tidurnya terusik. Meski begitu, tangannya terus meraba-raba nakas tempat di mana ponselnya berada. "Halo," sahut Su Yin dengan suara parau tanpa melihat layar ponsel. "Sayang, kau baru bangun. Letakkan ponselnya di depan wajah jangan di telinga," ujar sebuah suara yang tidak asing di telinga Su Yin. Mata Su Yin langsung melebar mendengar suara Dai Hyun. Buru-buru ia duduk lalu menyisir rambutnya yang berantakan. Lalu meletakkannya di ranjang, menghadapkan kamera ke arah langit-langit kamar. "Sayang, apa yang kau lakukan?" ujar Dai Hyun, karena Su Yin tak kunjung menampakkan diri. "Sebentar, aku sedang menyisir rambutku," seru Su Yin, menyisir rambutnya dengan cepat lalu mengusap wajahnya agar tidak terlihat kumal. "Tidak usah berlebihan seperti itu. Kau tidak perlu mempercantik wajahmu," ujar Dai Hyun seraya terkekeh geli. Bertemu secara langsung dengan video call sangatlah berbeda. Su Yin tidak mau terlihat berantakan oleh sang suami jika mereka berjauhan. "Ada apa pagi-pagi sudah menghubungiku? Bukankah kau sibuk?" ujar Su Yin seraya melihat layar ponsel. Dilihatnya Dai Hyun yang sudah memakai pakaian dengan rapi dan terlihat sempurna. "Wajar jika banyak wanita di luaran sana yang mencoba untuk menggoda. Aku hanya ingin melihatmu sebelum berangkat kerja," ujar Dai Hyun sembari tersenyum menawan. "Seharusnya kau bilang jika pagi-pagi akan menghubungiku." Su Yin mencebikkan bibirnya. Penampilannya saat ini sungguh memprihatinkan. Kelopak matanya menghitam seperti panda, wajahnya kumal khas orang bangun tidur. Berbeda dengan Dai Hyun yang sudah enak untuk dipandang. "Memangnya kenapa? Setidaknya aku harus membersihkan diri dan merias wajahku sebelum kau melihatku. Lihatlah wajahku yang sangat tidak menyenangkan ini," ujar Su Yin seraya menguap karena masih ngantuk. "Aku lebih suka kau seperti itu. Tanpa polesan make up justru kau terlihat lebih cantik," puji Dai Hyun. Seburuk apapun wajah seorang gadis akan selalu terlihat cantik di mata pria yang mencintainya. "Ah, mulut pria memang selalu seperti itu," cibir Su Yin. "Kau selalu saja tidak mempercayaiku." "Baiklah, aku hanya ingin melihatmu saja sebentar. Sekarang aku harus berangkat bekerja," ujar Dai Hyun. "Apa kau masih berada di hotel?" tanya Su Yin. "Masih. Jaga dirimu baik-baik sampai aku kembali," ujar Dai Hyun. "Tentu saja, cepatlah pulang karena aku sudah rindu," rengek Su Yin dengan nada manja. Memajukan bibirnya ke depan dengan wajah yang sangat menggemaskan. Andaikan mereka berdekatan pasti Dai Hyun sudah merasakan bibir manisnya yang begitu menggoda. "Beberapa hari lagi aku pasti pulang. Ingat semua pesanku," ujar Dai Hyun sekedar mengingatkan. Su Yin memutar bola matanya. Setiap mereka melakukan panggilan selalu saja Dai Hyun tidak lupa untuk mengatakannya. Setelah mereka saling memberikan kecupan jarak jauh, Su Yin mematikan sambungan teleponnya. Semenjak tragedi bunga ketika penerimaan mahasiswa, Dai Hyun sekarang jauh lebih bersikap manis dan perhatian. Dulu saat di luar kota selalu saja tidak bisa dihubungi. Kini sudah berubah, justru dia yang selalu menghubungi Su Yin. Dai Hyun sungguh merasa takut kehilangan Su Yin. Ia merasa tersingi dengan begitu banyak pria muda. Itu sebabnya Dai Hyun sekarang lebih perhatian dan jarang marah. Hatinya yang tadinya dingin kini sudah menghangat. Meskipun Su Yin tidak tahu sikapnya akan bertahan sementara atau selamanya. Su Yin menepuk jidatnya. Ia baru teringat jika pagi ini ingin mengunjungi Kim Su Hyun di rumah sakit. Sudah beberapa hari tidak ke sana membuatnya merasa tidak enak hati. Terlebih lagi dirinya belum mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat beserta bunga waktu itu. Lagi pula semalam Dai Hyun sudah mengizinkan, meskipun Su Yin harus memohon terlebih dahulu. Sebelum berangkat Su Yin ingin menyiapkan makanan untuknya sebagai ungkapan terima kasih. Semoga saja Kim Su Hyun tidak berpikiran yang berlebihan tentang hal itu. Rumah Sakit Halim University Medical Center. Su Yin meminta diantarkan oleh Chung Ho karena takut terlalu siang sampai di rumah sakit. Akan sia-sia saja karena pasti tidak akan diizinkan masuk jika bukan waktunya jam besuk. Sesuai permintaan Dai Hyun, Su Yin tidak boleh berdandan berlebihan di depan pria lain. Sehingga ia hanya menguncir rambutnya seperti ekor. Pakaiannya juga sederhana. Belum sampai di pintu masuk, Su Yin sudah berpapasan terlebih dahulu dengan Lisa. Su Yin menghirup nafas dalam-dalam, pura-pura tidak menyadari keberadaan Lisa karena dirinya enggan berdebat. Namun, bukan Lisa namanya jika membiarkan Su Yin lolos begitu saja tanpa membuat masalah. Begitu Su Yin di depannya, Lisa mengulurkan kakinya ke depan Su Yin untuk menghalangi langkahnya. Su Yin tetap pura-pura memalingkan wajahnya lalu dengan sengaja menendang kaki Lisa hingga membuatnya hampir terjatuh. "Arggggh," pekik Lisa sambil mengangkat kakinya sebelah kiri yang terkena tendangan Su Yin. "Apa matamu tidak melihat jika ada orang di sini?" gerutu Lisa sambil sedikit mengangkat kakinya yang memerah. Lalu mengusapnya dengan telapak tangan. "Aduh, maafkan aku Lisa. Kupikir tidak ada apapun di depanku,"
ujar Su Yin pura-pura terkejut melihat adanya Lisa. Kau tidak usah berpura-pura, kau sengaja kan menendang kakiku, ujar Lisa dengan emosi yang mulai memuncak. Sengaja, bukankah kau yang dengan sengaja meletakkan kakimu di depanku? Ingin membuatku terjatuh, ucap Su Yin dengan ekspresi datar. Mana mungkin seperti itu, sanggah Lisa dengan tergagap. Lihatlah aku akan memberitahukan kepada Bibi Park jika kau begitu jahat kepadaku, ancam Lisa dengan menaikkan bibir sebelahnya ke atas. Katakan saja, aku tidak takut. Jika melihat CCTV maka akhirnya kau juga yang akan kalah, ucap Su Yin dengan berani. Kau memang kurang ajar, umpat Lisa sembari mengepalkan tinjunya karena marah. Aku masuk dahulu, karena aku kemari tidak ingin berurusan denganmu, ucap Su Yin lalu melangkahkan kakinya masuk. Selagi tidak ada teman, Lisa tidak akan terlalu berani kepadanya. Sial, lihatlah sebentar lagi kau juga pasti diusir. Cibir Lisa, dengan hentakan kaki yang cukup keras segera melangkahkan kakinya menuju mobilnya. Selanjutnya bab 336 posisi sulit.